Itulah kerinduan hati kami Tuhan, untuk mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga pada hari ini merupakan minggu terakhir tahun 2024, di mana kami masih bisa beribadah, kami bisa Tuhan duduk di kaki-Mu. Bicaralah bagi kami Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang Kau kasihi sudah hadir di ruangan ini. Dan Engkau sendiri akan melawat mereka masing-masing dan menolong mereka untuk dapat menangkap pesan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semua sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam perjalanan di luar kota, berlibur, ataupun juga sedang sakit. Tuhan, mari Engkau melawat mereka, menolong mereka, menghibur, menguatkan, meneguhkan hati mereka, supaya mereka tahu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu-Mu bicara bagi kami. Tuhan, kendalikan sepenuhnya waktu ini. Kendalikan hati dan pikiran kami. Biarlah otoritas-Mu berlaku dalam pemberitaan. Segala roh jahat, roh kegelapan, tipu daya iblis, kami mau tolak, patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus dengan bebas bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Ini nggak mau nurut mas saya ya. Dia turun lagi mas saya. Dia nurut sama yang punya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ya. Sekali lagi shalom semuanya. Ada sukacita. Bahkan yang di bawah, mungkin di lantai bawah kan ada ya. Shalom ya. Pakai layar ya di bawah ya. Puji Tuhan, tadi saya lihat ada Pak Yongki di bawah. Puji Tuhan, saudaraku, sekalipun sedikit ya, memang di berbagai gereja juga sama saudara, kecuali tanggal 25 ya. Kemarin saya tanggal 25 pengen kesini tapi aduh jauh banget ya, aduh mau jam berapa gitu kayaknya, ya mungkin juga nggak niat sih ya. Kata Pak Wehu, ibu karena nggak niat, coba jam 6 pagi berangkat gitu. Kayak tadi saya kan 6:30 nyampe juga di sini. Jadi saya gereja GKI Panglima Polim sampai di tepi jalan loh saudara. Tepi jalan ada kali lebih dari 500 orang di tepi jalan ibadahnya, tapi dipasangin tenda. Itulah tanggal 25 ibadahnya penuh ya saudara. Puji Tuhan. Namun apapun itu Tuhan tetap mengasihi kita. Amin ya saudara. Itulah kita punya Tuhan luar biasa. Cara berpikir Tuhan tidak seperti cara berpikir kita, ya saudaraku, karena Dia adalah kasih, ya. Sehingga pada pagi ini juga kita mau belajar tentang pertandingan dengan judul yang dibawakan kepada saya, Finishing Well. Saya belajar udah berkali-kali, saya baca buku, saya buka Google, saya buka AI, saudara. Saya lihat banyak sekali materinya. Wah, nanti bisa mau berapa jam ini. Saya bilang sama Pak Joni, Pak Wiyu bisa 2 session semestinya ini. Tapi saya bikin padat ya saudara, finishing well ya. Mari kita baca firmannya dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya saudara, semuanya merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin di antara kita atau kita mungkin nggak sampai Tuhan datang, kita udah pulang ya. Mungkin di antara kita ada yang sampai sempat bertemu ya, Tuhan datang masih hidup ya. Puji Tuhan saudara ya. Tapi yang pasti
Tuhan akan datang kedua kali ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Paulus berkata dia akan mengakhiri satu pertandingan dan dia merasa satu perjuangan melayani pekerjaan Tuhan itu merupakan satu pertandingan, saudara. Dan pertandingan itu dia akan akhiri ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu kita sadar enggak bahwa sebetulnya hidup kita ini merupakan pertandingan. Bahwa dikatakan di Efesus 6 ayat 11 dan seterusnya dikatakan begini, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara. Jadi saudaraku, dengan kata lain pertandingan itu merupakan satu perjuangan untuk membuktikan diri kita punya satu kemampuan, punya skill, dan punya satu perjuangan untuk dapat mencapai garis akhir, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin kalau pertandingan di sini bukan berarti kita di sini lomba-lomba dan saling iri gitu, enggak saudara. Tapi kita berlomba-lomba untuk memberikan satu sesuatu yang maksimal bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan bahwa sungguh pertandingan adalah satu kompetisi perlombaan yang mencapai yang terbaik dan yang paling unggul, saudara. Oleh karena itu, dan siapa penilai, siapa juri dari pertandingan itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan paling hebatnya, Tuhan tidak mengurangi kasih bagi orang yang punya kelemahan tertentu sehingga dia tidak bisa paling unggul di depan, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita punya kerinduan untuk mencapai yang maksimal dalam hidup kita. Sehingga kita boleh merenungkan pada pagi ini, apakah sepanjang tahun 24 saya sudah maksimal? Saudara lihatlah ke belakang. Saya udah maksimal enggak untuk Tuhan gitu ya. Sehingga kita betul-betul finishing well tahun 24. Kalau kita merasa kita belum betul-betul finishing well, kita masih punya kesempatan lagi masih mencapai tahun 25 dengan satu perjuangan yang lebih maksimal dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jadi saudaraku, kita harus benar-benar siap untuk masuk tahun 25. Kita harus siap, saudara. Walaupun dikatakan gini, tahun 25 merupakan tahun yang lebih sulit dari tahun 24. Dan bahasa itu selalu kita dengar. Benar nggak saudara? Akhirnya tak lewat juga tahun 24. Benar nggak saudara? Waktu tahun 23, tahun 24 lebih sulit dari tahun 23. Jadi saudaraku, kita tidak usah takut karena kita punya Allah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu dia menyediakan segala yang diperlukan. Kita punya Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ada amin. Kita punya Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan kita. Sungguh lengkap. Kita punya Allah yang dahsyat seperti dia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja damai ya. Dia penasehat yang ajaib ya. Dia sanggup menjadi kansler dalam hidup kita. Dan dia juga akan terus bertanggung jawab memelihara kita karena dia adalah Bapa yang kekal. Amin saudara. Adakah seorang Bapa membiarkan anaknya terlantar? Nggak ada. Bapa di dunia aja ngerti, saudara. Apalagi kita punya Bapa di surga. Ya, kita adalah anak-anak raja. Ya, karena Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Itu ada saya lihat King Majesty, Majesty King. Ya, jadi kemuliaan raja. Maka kita juga punya hak sebagai anak-anak raja. Ada amin, saudara? Coba ngomong di kiri kanan, kita ini anak-anak raja. Anak-anak raja. Anak-anak raja jadi harus punya mental raja. Jangan mental miskin gitu loh saudara. Saudara tahu gak mental miskin? Boleh kurang uang tapi jangan mental miskin. Ya jadi kita harus punya mental anak raja, tenang aja. Kalau ada tantangan tenang aja. Percaya Bapa yang kekal sanggup menolong. Bapa yang kekal dia bertanggung jawab untuk anak-anaknya.
Amin. Oleh karena itu, pertanyaannya bagaimana ya? Aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan supaya saya dapat finishing well. Ya, finishing well itu satu penyelesaian untuk mengakhiri semua tugas, panggilan, pelayanan, kehidupan kita, kepribadian kita, bagaimana kita di rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis, usaha kita, komunitas kita. Tentu saudara punya komunitas ya kan, paling enggak komunitas di keluarga besar. Jadi komunitas di gereja ini. Jadi saudaraku, bagaimana hubungan kita, bagaimana komunikasi kita, apakah kita peduli terhadap mereka, apakah kita peka untuk mengulurkan tangan kepada mereka, ya. Itu pertanyaannya, sehingga aspek apa saja yang dibutuhkan supaya saudara benar-benar finishing well. Saya mencatat sendiri di sini ada satu personal growth atau di sana ada komitmen, saudara. Jadi komitmen, di mana kita punya komitmen, kita punya janji kepada diri kita sendiri bahwa saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi personal growth atau pertumbuh secara pribadi itu harus ada, saudara. Bagaimana pengenalan pribadi saudara dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 ya. Kita baca dengan cepat. Yohanes 17 ayat 3 di sana dikatakan, saudaraku, ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, dan dialah juru selamat kita. Dialah gembala kita yang agung. Dialah pembimbing kita, dialah counselor kita yang menolong kita, yang membimbing kita, menggiring kita ke jalan-jalannya. Saudaraku, Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi ya saudaraku. Seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan? Ya. Seperti apa karakter yang sudah saudara letakkan di dalam hubungan itu? Karakter apa? Adakah karakter Yesus yang saudara bisa menjadi model, lalu saudara taruh di dalam gambar diri saudara? Gambar diri saudara, di dalamnya ada gambar diri Yesus, saudara. Sehingga tampaklah di sana ada kasih, ya, ada kesabaran, ya, dan kebenaran, keadilan. Nampak di sana karakter Yesus, saudara. 1 Yohanes 2:6 berkata, bahwa jika kita mengatakan kita percaya kepada Dia, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Jadi saudara, kita punya kewajiban mencontoh karakter Yesus, ya. Wajib hidup seperti Yesus hidup. Kemudian saudara, dalam personal growth, di mana kita ada satu komitmen, kita berjanji pada diri kita, saya harus terus belajar. Kemudian ada evaluasi. Jadi kita belajar dari kesalahan, kita learning from experience. Jadi kita belajar pengalaman, oh ya kalau begitu mulai sekarang saya jangan seperti ini. Jangan saya terlalu lama membahas satu poin yang kayaknya tidak efektif. Kita mulai mencoret. Saya suka saudara, mungkin karena saya guru, saya suka membuat satu daftar. Daftar kelemahan saya apa. Lalu setiap tahun saya evaluasi, lalu saya coret. Saya coret, ini nggak boleh ada lagi. Mari saudara buatlah daftar, saya mudah tersinggung. Misalnya saudara buat itu, lalu saya terlalu banyak menceritakan tentang hal-hal yang nggak perlu dicoret saudara. Ya, kita lebih banyak mungkin membahas
Mungkin kita bisa kadang-kadang kita bisa WA pribadi ya kepada Pak Wehu, "Pak Wehu, saya nggak ngerti nih baca firman, apa sih maksud Paulus begini?" gitu ya. "Bisa kau bebas ya, semua boleh tapi bebas tapi tidak perlu. Maksudnya apa? Tolong dijelaskan." Itu lebih baik daripada saudara, "Kok dia ngomongnya begini sih, saya udah bikin begini, saya nggak terima." Habis saudara waktu saudara hanya membahas kekecewaan saudara. Tapi coba mulai mencoret sesuatu yang useless. Bisa nggak saudara? Ya, jadi kita mulai menjaga itu yang disebut dengan memelihara iman. Saudara mau melihara iman, saudara mesti punya komitmen, itu mesti dikondisikan. Nggak bisa datang sendiri, nggak bisa karena Bapak Gembala yang umumkan, ayo kita Bible study, baru mau Bible study. Saudara Bible study sendiri di rumah bisa, benar kan? Sekarang banyak YouTube, tapi hati-hati ada juga yang sesat saudara. Jadi hati-hati, boleh dikonseling kepada Bapak Gembala, ini boleh nggak saya ikutin. Tapi ada juga yang ya kadang-kadang hanya terlalu banyak bunga-bunganya di dalam khotbahnya. Jadi saudara, mari saudara ambil sesuatu yang sangat bermakna bagi hidup saudara. Sehingga mulai sesuatu yang useless saudara coret. Ya, sesuatu perbincangan yang itu aja dari tahun ke tahun kayaknya nggak habis-habis, itu aja saudara coret. Berhenti ngomongin itu. Ya, kita mulai sesuatu yang baru sehingga kita hidup benar-benar finishing well. Ya. Jadi saudara, personal growth ini penting karena di dalamnya ada komitmen untuk mau mengkondisikan, mengenal Tuhan. Itu harus saudara kondisikan. Nggak bisa datang sendiri. Itu harus, karena komitmen itu harus dikondisikan. Harus. Ingat ya saudara, harus. Jangan bilang gini, gue kan gak sekolah teologi. Stop membela diri. Belajar saudara. Belajar dari pengalaman. Bangun hubungan yang baik. Jika saudara kurang baik hubungan dengan seseorang, bangunlah hubungan yang lebih baik. Entah diajak dia makan, lalu ngobrol-ngobrol. Nggak pernah mengajak makan, cuman ngomongin dia tuh orangnya males datang gereja. Coba sekali-sekali ajak makan aja. Nggak usah mahal-mahal makan bakmi Bangka yang ada di sana. Atau ya pokoknya do something yang membangun hubungan. Jadi saudara, kita harus belajar dari pengalaman, membangun hubungan, kemudian ada wisdom, ya. Di Amsal 17 dikatakan bahwa orang benar dia mengejar hikmat. Tapi kalau orang bebal dia melihat sekeliling dunia. Artinya gini, orang benar itu dia ngejar hikmat. Tapi kalau orang bebal, kenapa dibilang dia mengelilingi, dia matanya mengelilingi dunia? Karena yang nggak perlu dikritik, diomongin, hal-hal yang useless diomongin, nggak penting. Itulah orang bebal. Tapi saya percaya di ruangan ini tidak ada orang bebal. Ada amin? Aminnya sedikit, berarti sebagian masih ada yang bebal ya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Ya, kita harus punya hati yang mau mengejar hikmat. Di Amsal 17 itu dikatakan begitu saudara. Bahwa orang yang benar dia mengejar hikmat. Jadi saudara, wisdom atau hikmat itu kita kejar. Dan sebelum saya masuk poin kedua, kita buka Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Apa firman katakan di sana saudara? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini sering sekali kita dengar. Saudaraku, oleh karena itu poin pertama ini dibilang personal growth atau di dalamnya ada komitmen, di sana ada satu tujuan di mana kita harus belajar, maka berilah kami telinga ya Tuhan, telinga seorang murid. Ada amin?
Minta pada Tuhan, berilah kami telinga seorang murid. Tahu nggak seorang murid itu seperti apa? Seorang murid mau belajar. Seorang murid siap untuk berubah. Seorang murid tidak membela diri. Seorang murid mau mendengar. Seorang murid, kalau dia belajar terjadi satu perubahan. Amin. Jadi saudara, kalau di jemaat ini nggak ada perubahan dari tahun ke tahun, orangnya gitu aja, tukang ngambek. Ya kalau nggak dibesuk nggak datang lagi dan cepat tersinggung. Ya belum lagi nggak pedulian, yang penting gua dengan keluarga gua selamat, udah aman. Saudaraku, kita adalah satu keluarga besar di gereja GSK Kelapa Gading di sini. Maka kita wajib untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan itu dapat dilakukan jika kita punya hati, jiwa, dan telinga seorang murid. Karena apa? Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nggak mungkin saudara bisa kasih semangat baru kalau saudara nggak mau mendengar. Benar nggak? Nggak mungkin. Gimana mau kasih semangat baru kepada teman-teman? Saudara sendiri nggak mau duduk di kaki Tuhan. Nggak mau belajar. Nggak mau baca firman. Maunya cuma di WA. Kalau Pak Wehu rajin setiap hari kirim itu doang. Bacanya juga tahu di mana. Lagi nunggu di bank kali atau lagi nunggu seseorang baru itu dibaca. Nggak pernah menghususkan diri duduk di kaki Tuhan. Saudaraku, waktu kemarin pilkada, saya kan koordinator Salafido Ministry, saudara. Sebenarnya pelayanan ini ya dimulai oleh Pak Pice dan saya semua inspirasinya dari suami saya. Saya nggak boleh sangkal itu. Dan akhirnya saya meneruskan apa yang dia sudah katakan. Ya, jadi saudaraku, di Salafido waktu mau pilkada kemarin, kami punya komitmen berdoa setiap hari Selasa dan Kamis. Kami doa untuk bangsa. Kami kalau pagi morning pray, pagi jam 5 pagi saudara. Itu setiap pagi Senin sampai Jumat. Pak Joni Wehu udah lama gak saya undang, saking banyaknya hamba Tuhan. Nanti saya undang lagi. Ya saudara, saya mau kasih tahu saudara. Tapi kami doanya bukan pagi, siang sekitar jam 2. Selesai doa, kami kan puji-pujian dulu penyembahan, baru doa untuk calon gubernur, doa supaya semua untuk bangsa, semua pemilu, semua peserta, baik mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, semuanya didoakan. Supaya bangsa ini turun hadirat Tuhan. Kami masuk dalam pasukan doa Indonesia karena saya ada di jaringan doa wanita, saudara. Saya ada di jaringan doa, jadi saya bilang sama teman saya, oke, kami ada di pasukan dan kami sekarang punya bikin kelompok-kelompok kecil sendiri, termasuklah di Salafido. Dan waktu selesai kami komitmen tanggal 26 November pilkada. Terakhir kami berdoa tanggal 25. Pas tanggal 27 pembantu saya teriak gini, Bu, Ibu, apa Mbak? Ibu kok nggak doa? Saudara, dia rupanya memperhatikan saya setiap siang penyembahan dan doa. Saudara, sehingga itu merupakan satu kesaksian bagi dia. Saudaraku, apa yang ingin saya katakan? Jika saudara mengkondisikan di mana saudara bisa menyembah Tuhan, saudara berteriak memuji Dia di kamar saudara atau di ruang tengah saudara, anak-anak saudara yang gak ikut pun akhirnya rohnya tertarik mendengar. Dan ketika saudara gak lakukan, dia jadi kehilangan. Pembantu saya loh. Seorang pembantu loh. Dia baru saya marahin tuh. Kenapa saya marahin? Pak Wehu, bayangkan dia orang agama gak pernah sembahyang, gak pernah puasa. Saya udah doakan dia. Tapi dia belum mau dibaptis. Saya bilang,
agama apa, ntar matinya gimana kamu Mbak? Mbok, saya panggil dia Mbok. Nah, jadi saudaraku, tapi yang kami sampai saya hitung saudara. Terakhir ya saya bilang. Persis ke-26, doa yang ke-26 pas tanggal 26. Setelah 2 hari selesai pilkada, itulah simbol saya bertanya kenapa tidak doa lagi. Saya bilang doa pagi kan ada, itu hanya doa khusus untuk pilkada. Oh saya selalu dengar, saya pikir ibu lupa. Karena saya selalu dengar ibu nyanyi, muji Tuhan, doa setiap siang jam 3.40 sekitar jam 4 itu 4 kurang saudara. Jadi saudaraku, mari hadirkanlah Tuhan dengan mempertajam pendengaran saudara. Saudara menghadirkan Tuhan di rumahmu, di mana kau bekerja, dimanapun kau berada. Sehingga orang boleh merasakan satu kuasa Allah mengalir di rumah saudara. Ada amin? Saudara, mari saudaraku. Berilah kami telinga seorang murid. Dan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Mempertajam, apa artinya? Peka. Saudara, saya kalau hari Sabtu kan gak doa pagi. Kan doa pagi jam 5 morning pray-nya Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu kayak excuse saudara. Saya jadinya gak bangun jam 5 sekitar setengah 6. Tapi rohnya bilang gini, bangun, tetap nyembah Tuhan. Jadi saya nyembah sendiri saudara. Apa yang saya ingin katakan? Mari saudara. Ada satu perjanjian dalam diri saudara. Saya mau mempertajam pendengaran saya. Dapat menangkap dengan peka maksud Tuhan. Rencana Tuhan ke depan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Saudara baca firman ini. Setiap hari saudara akan menemukan hal-hal baru. Setiap hari. Saya sering saudara kalau baca firman, sekarang saya lagi baca perjanjian lama, baru sampai di bilangan. Saudara, karena selalu komitmen Kejadian sampai Wahyu. Teman saya bilang dari Wahyu ke Kejadian dong. Saya bilang susah karena kita bukan orang Arab, dari kanan ke kiri susah banget. Saya udah pernah nyoba dari Wahyu ke Kejadian baca susah. Akhirnya saya balik lagi dari Kejadian ke Wahyu. Belum saya hitung udah ke berapa kali. Nanti saya coba hitung. Saya udah berapa kali baca Kejadian ke Wahyu. Tapi yang ingin saya katakan, ketika saya baca itu padahal saya udah berkali-kali udah saya kasih tanda saudara. Tapi saudara, saya menemukan lagi hal yang baru di sana. Itulah firman. Firman itu pedang bermata dua kan saudara. Saya menemukan hal baru lagi ketika firman katakan Musa adalah orang yang paling lembut di muka bumi. Waktu saya baca lagi bagaimana pengkhianatan Harun. Saya akhirnya menangis membayangkan seorang yang paling dekat dengan dia berkhianat kepadanya. Tapi dia masih berdoa untuk mereka supaya Tuhan tidak menghukum mati. Saudara, apa yang ingin saya katakan bahwa sungguh kalau kita belajar mau mempertajam pendengaran Tuhan, maka kita semakin peka untuk menangkap firman ini. Pasti ada hal yang baru saudara dapat. Oleh karena itu, rindulah baca firman. Baca sendiri, renungkan. Kalau saudara nggak ngerti, minta hikmat Tuhan. Kalau saudara belum dapat juga, tanya Pak Wehu. Telepon Pak Wehu, apa maksud ayat ini? Itu jauh lebih baik. Daripada saudara hanya membicarakan hal sakit hati saudara. Ada amin? Jika kita bicarakan sakit hati kita nggak habis-habis. Belum lagi anak zaman sekarang. Benar nggak saudara? Anak zaman sekarang ya sibuk dengan dirinya. Benar nggak? Sibuk dengan dirinya sampai sama orang tuanya. Jadi orang tua udah sekarang kan ada Grab. Jadi nggak perlu lagi minta anak ngantar kita kan. Tinggal tek. Yang penting kalau saya isi aja OVO saya. Mau isi 200.000 seperti tadi kan. Saya pakai OVO. Saya jadi lupa. Masa uang cash saya cuma tinggal berapa ribu. Akhirnya saya minta rekening. Jadi persembahan saya pakai rekening gitu saudara. Karena
Saya lupa, saya kan enak aja, orang diisi OVO-nya udah tinggal naik, terus ada promo lagi kan saking sering pakai Grab, poinnya banyak gitu saudara. Tapi saudara, akhirnya kita jadi sendiri, gak perlu anak jadinya. Bener gak ya? Apa saya salah? Sampai anak saya bilangin, oh mama, mentang-mentang punya duit ya, nggak perlu minta tolong orang lain. Sebetulnya bukan nggak perlu minta tolong orang lain. Karena kita inginnya gercep. Benar nggak saudara? Pengen gercep minta tolong anak. Ntar mak masih gini. Kita maunya gercep, gerak cepat. Nah pakai OVO kan cepet. Tek, 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 tek. Poin saya udah berapa ribu. Karena nggak ngerti pakainya. Tapi promonya banyak. Ya udah pakai promonya. Ya kan? Nah itu kemudahan-kemudahan. Namun saudara yang saya mau katakan, kalau kita semakin peka, kita dipertajam pendengaran kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Kita menjadi orang yang tidak egois. Kita menjadi orang yang tidak memikirkan diri kita. Oh gimana sih punya anak, gue udah besarin anak gue gak bisa diandelin nih anak sekarang. Tenang aja. Karena apa? Karena bagi kita, Yesuslah segalanya. Dia sanggup menolong, dia sanggup menghibur, dia sanggup menguatkan. Dan kalau kita menjadi orang tua yang mandiri, tidak bergantung kepada anak-anak, kita menjadi orang tua yang kuat, tenang, nggak berdosa, nggak marah-marah, tenang aja. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, tapi jadilah anak yang peka, mengerti bagaimana menghormati orang tua. Ada amin? Anak-anak, kita kan anak juga ya. Walaupun saya ini udah yatim piatu, bagi yang yatim piatu ya tenang, nggak punya emak lagi, nggak punya bapak lagi, nggak punya papi mami lagi. Tapi yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Ya. Yang sudah jadi orang tua, jangan bergantung kepada anak supaya engkau tidak berdosa. Betul? Boleh jalan-jalan ke rumah anak. Seperti kemarin Bapak ke Atlanta ya lama. Siang-siang laporan tuh. Tante aku udah beli rumah. Ayo dong tante kapan ke Atlanta bla bla. Ya puji Tuhan. Nanti deh tante ke sana ya. Ya. Wah puji Tuhan ya saudara. Kita punya anak. Puji Tuhan. Tapi kita tidak bergantung kepada anak. Itu penting. Supaya kita tidak berdosa. Banyak sekarang orang tua jadi marah pada anaknya. Gue udah besarin, dan terus dia kasih daftar pengorbanannya. Itu wajibnya orang tua. Udahlah, lupakan, ya kan? Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Ada amin. Ya itu seperti omongan anak saya, mama karena punya uang, mama kayak nggak perlu saya, nggak perlu orang lain. Bukan nggak perlu orang lain, hal yang praktis. Ini udah zaman modern. Benar nggak saudara? Daripada nunggu-nunggu nanti saya jadi salah berdosa. Lebih baik saya gercep aja, ya kan? Apalagi kalau dia masih tidur. Nah, saudaraku yang ingin saya katakan adalah kita belajar. Tahu prioritas. Apa itu? Saya harus bertumbuh. Gak bisa begini. Dari dulu gini terus. Tidak bisa. Sampai kapan saya menjadi seorang pemarah? Sampai kapan saya menjadi orang yang pelit? Sampai kapan saya menjadi orang yang banyak ketakutan? Ya, saudaraku, saya punya saudara duitnya banyak saudara. Tapi dia sangat hati-hati pegang uangnya gitu loh saudara. Terus saya punya koko nggak punya uang sebanyak dia gitu. Jadi tapi orang yang murah hati banget. Kak mau nyumbang nggak? Saya mau Natal gini. Dia nyumbang. Nggak banyak cuma 500 ya. Tapi itu jadi berkat besar untuk Sola Video Ministry. Tapi dia bilang nanti kamu minta sama cici kamu gini saya ketawa aja. Ya. Jadi karena apa? Bukan kekayaan hati kita itu penting. Bukan karena berapa banyak uang kita. Tapi berapa hati kita mau kita kasih kepada orang lain. Berapa banyak hati kita kepada sesama.
tetangga ya. Ada tetangga saya hidupnya susah, kebetulan dia Kristen. Seminggu minimal 3 kali saya kirim makanan. Kebetulan dia orang Manado, saudara. Ya kan? Ipar saya ya. Ipar saya tuh ini banget dengan saya. Ci, dia umurnya 80 nanti tahun 25 80. Saya bilang, Ci kirim ikan roa, dia kirim banyak-banyak. Ya saya bagi tetangga, ya kan, kebetulan. Ini kalau nanti Pak Andi suka ikan roa bisa juga saya kirim ya. Siapa di sini yang suka makanan Manado tinggal ngomong ke saya. Sekarang udah canggih, ada same day ya kan. Kiriman same day, jadi kita kirim siang sore udah sampai ya. Jadi saudara semua kita udah mendapat kemudahan. Tinggal kitanya lagi. Apa yang menjadi komitmen kita, niat kita, keinginan kita supaya kita hidup benar-benar berkenan bagi Dia. Amin. Itu saudara, penting ya. Jadi personal growth itu semuanya dari kita sendiri yang harus berjuang mengkondisikan, mempertajam pendengaran kita. Kita harus disiplin. Pagi nggak bisa. Tidak bisa makan, tidak bisa sarapan sebelum baca firman. Gitu saudara. Kalau saudara udah komitmen seperti itu, pasti saudara nggak akan sarapan sebelum baca Alkitab. Baca kitab suci dulu. Ya. Jangan buka WA dulu. Baca dulu kitab suci. Ya. Kan kita biasa bangun langsung cari WA, ini kabar apa. Tapi mari kita berdoa dulu kitab suci kita. Itu yang disebut dengan cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Jadi saudara, ini penting. Pertajamlah pendengaran saudara, supaya saudara bisa bertumbuh di dalamnya. Saudara punya hati seorang murid. Kita ini semuanya murid, disciple. Kita ini murid. Supaya kalau kita sudah sungguh-sungguh jadi murid, kita bisa memuridkan orang lain juga. Ada amin? Semoga tahun 25 di sini ada kelas pemuritan di GSK sini ya. Ya, jadi tahun 25 merupakan tahun ya penuaian, pemulihan, pertumbuhan ya, supaya jemaat Tuhan terus berbuah lebat. Firman Tuhan katakan tambah tua, tambah segar, berbuah lebat. Ada amin saudara? Kita masuk poin kedua. Poin kedua obedience ya. Yaitu obedience itu taat dengan iman yang tekun. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun mikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajibkan bagi kita. Mari kita dengan melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ya, taat. Iman dan taat tidak bisa dipisahkan, saudara. Tidak ada ketaatan tanpa iman. Ya, apa yang dilakukan Nuh, dia taat membangun bahtera di atas gunung dan percaya ada rencana Tuhan. Walaupun dia ditertawakan sampai dikatakan dia iman orang gila. Jadi Nuh itu punya iman orang gila karena membangun bahtera di atas gunung, atas bukit, bukan di tepi laut. Tapi sungguh dia taat karena dia percaya
Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya saudara, taat dan iman yang tekun. Mari lakukan dengan taat, dengan iman yang terus menerus kita pelihara. Kita baca firman, kita perkatakan firman itu, lalu kita lakukan dengan setia. Sepanjang hidup kita. Kalau firman katakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, berubah. Supaya engkau tahu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Jadi saudaraku, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, saudara, mulai saudara lakukan dengan setia. Kalau firman Tuhan katakan, ampunilah seorang dengan lain. Kita ampuni, udahlah ampuni. Ya. Ada seseorang saudara mengeluarkan kata-kata fitnah kepada saya, padahal saya sama sekali tidak mengatakan itu. Dia ingin menjatuhkan saya tenang aja. Akhirnya satu ketika dia minta maaf, saya maafin. Enggak apa-apa, udah biasa aja, saya baik. Bahkan saya kasih dia kesempatan untuk bawa renungan. Teman saya yang lain tidak terima. Kok kamu bisa sih sama dia begitu? Udah dia jahatnya seperti sama kamu seperti itu. Itu pikiran dunia. Karena pikiran dunia adalah pembalasan. Tapi pikiran Tuhan, ya, hati Tuhan tidak. Kita harus mengampuni. Mengampuni. Udah. Lupakan. Walaupun mungkin tidak bisa lagi sama persis dengan dulu. Karena apa? Kita jadi hati-hati. Hati-hati dengan orang ini. Benar gak saudara? Kita mengampuni. Ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya never the same. Tidak sama lagi. Ya. Tapi kita jadi hati-hati. Waspada. Waspada dengan orang. Kita udah mengampuni. Tapi jangan ada kebencian. Dendam. Tapi kita tetap berhikmat. Jadi lebih hati-hati. Berbicara, bergaul dengan orang itu. Ya, saudaraku, perlu saudara supaya hidup kita ini akan ada satu warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, sehingga satu ketika ada satu kata legasi, ya saudara tahu legasi, ada satu perkataan yang dikatakan, iya dia orang yang begitu baik, orang yang komitmen terhadap kesetiaannya, kebaikannya, kejujurannya, keteladanannya. Dia teladan yang memberikan keteladanan kepada gereja. Kalau ke gereja nggak pernah terlambat. Ada kan orang, ini biarin aja deh lagu yang kedua, lagu ketiga. Yang penting belum firman. Selalu excuse. Tapi kalau kita punya komitmen, kita taat. Maka kita akan dapat meninggalkan warisan iman pada anak-anak kita. Saudaraku, saya ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Pengorbanan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Ayat itu di Filipi 2 udah kita baca, kita renungkan, dia setia sampai mati di kayu salib. Saudara ingat gak waktu dia katakan, aku menyerahkan nyawaku. Kalau Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya, dia gak pernah mati saudara. Benar gak? Kalau Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya, dia gak pernah mati. Lalu kalau begitu, apa yang sudah dia serahkan? Pengorbanan nyawanya dia sudah serahkan. Supaya dia bisa mati. Supaya apa? Supaya kita dapat dibenarkan. Dia menggantikan yang semestinya kita ada di sana. Dia gantikan semuanya. Itu luar biasa saudara. Saya ulang-ulang itu saudara. Saya ulang-ulang. Peristiwa di kayu salib membuat selalu air mata mengalir. Untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Dia sudah lahir. Dia besar.
mati di kayu salib. Dan selama 3 tahun pengabdiannya, dia selalu tuntas dalam pelayanannya. Dia tuntas. Dia selesaikan semuanya dengan baik. Saudaraku, ingatlah pengorbanan Kristus. Dia sudah menyerahkan secara total hidupnya untuk kita. Kita udah nyerahin apa? Gereja aja minta sumbangan, mau renovasi rumah gereja, mungkin mau pembangunan gereja, apakah ini gereja mau dilebarin lagi ke sana, ya, ataukah kerinduannya ke seperti apa? Kalau udah bicara uang, bicara dana, terus di sini ada hati yang uang lagi. Jika saudara punya hati mencintai Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan total di kayu salib. Uang saudara mau nyumbang 100 juta, 50 juta nggak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Nggak bisa bales. Jadi kalau saudara bisa lakukan kebaikan, saudara bisa menyumbang, saudara bisa berkorban, korbanlah. Jangan ada kata-kata uang lagi, uang lagi. Saya mau. Lebih baik saya menghemat, jangan terlalu boros. Beli baju sebulan 2 kali, kalau nggak beli rasanya risih. Saya mau belajar menyalipkan kedagingan saya. Menyangkal diri saya. Mikul salib. Supaya saya bisa dapat memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin saudara? If you obey, miracle is on the way. Saya nanti akan kasih kesaksian lebih lanjut kepada saudara. Saya punya satu pekerjaan saudara. Jadi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau ini selesai bukan perpuluhan yang saya kasih sama Tuhan. Cukuplah 10% dari semua itu untuk saya dan keluarga saya, cukup. 90% saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, itu komitmen saya. Tapi belum waktunya saya menceritakan lebih jauh tentang hal itu. Suatu ketika saya akan ceritakan. Namun yang ingin saya katakan, Tuhan sudah berikan nyawanya untuk kita. Saudara bisa kasih apa untuk Tuhan? Waktumu, berapa lama saudara mau berkorban waktu untuk gereja, pekerjaan Tuhan, ngunjungin orang? Adakah saudara bikin daftar siapa yang saudara bisa? Tadi pagi saya lihat daftar saya. Saya mau datangin 4 orang, namanya Witri, Ari, ya, Ari, kemudian Yurike, ada 4, satu lagi kok saya lupa. Yang satu udah saya injili, tinggal kami baptis, ya, dia udah terima Yesus, tinggalnya di Ben Hill, saudara. Jadi sekomitmen sebelum tahun baru saya akan mengunjungi dia. Jadi saudara, saya membiasakan diri bikin daftar. Kalau Witri itu, Ibu Witri, saya ketemu jalan pagi. Ternyata ngomong-ngomong suaminya Kristen, dia tidak. Terus Roh Kudus ngomong gini, injili dia, injili dia. Kalau udah ngomongnya gitu di sini saudara, saya udah gak tahan. Ini saya tunda udah berapa minggu karena saya terjatuh dari motor saudara. Saya gak mau menceritakan keluhan saya gak suka karena nanti orang kasihan sama saya. Saya terjatuh dari ojek, saya udah kapok gak mau lagi pakai celana panjang yang agak lebar kayak cutbray itu. Saya tidak mau lagi. Saya lebih pakai celana jeans yang gini. Nyangkut, akhirnya hilang keseimbangan, jatuh, enak banget, terpelanting ini saudara, wih mantap banget. Tapi saya masih puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, kepala saya terbentur cuman ke tanah, pas ada pasir. Karena tetangga rumah teman saya itu, saya mau latihan kor di rumah teman saya ikut choir Immanuel dari beberapa gereja. Mungkin nanti satu ketika saya mau ngajak teman saya bisa nyanyi di sini ya.
Nah, kami choir dari beberapa gereja bisa kemana gitu. Nanti tanggal 13 kita di Narwastu, tanggal 10 ya minggu kedua, saya di gereja Kebayoran Baru. Jadi saya mau latihan saudara. Ternyata sebelah rumahnya lagi bangun rumah. Di sini pasir, di sini batu. Bayangkan saudara kalau kepalaku disambut batu. Tapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Anaknya terjatuh tidak akan tergeletak. Dia menopang saya. Tapi yang namanya ya saya kan udah lansia saudara. Umur saya sama sama Ibu Eli kayaknya. Bulan Maret nanti 66 umurku. Aku aja lupa umurku, kupikir masih 50. Jatuh gini apa yang terjadi? Sakit bukan main, karena saya menahan gini supaya kepala saya nggak terlalu kepentok, akhirnya sakit leher saya. Diurut, di terapi. Saya kemarin di terapi terakhir 2 hari yang lalu. Di terapi terus. Baru saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku jangan jatuh lagi, tolong laku Tuhan. Jangan jatuh lagi. Kalau udah tua saudara, kan peristiwanya tanggal 4 Desember. Efeknya sampai sekarang masih. Puji Tuhan saya dapat satu alat yang saya pakai sampai sekarang. Dia mengandung infrared. Jadi saya rasa nyaman berdiri lebih lama. Jalan lebih jauh sedikit. Jadi yang tua jangan pernah jatuh. Ya. Tapi ingat, Tuhan menopang. Kita tidak tergeletak. Ya. Jadi saudara ingatlah. Saudara mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Tuhan melihat pengorbanan. Tuhan memperhitungkan pengorbanan. Ada amin? Saya bilang ini Tuhan, aku tahu karena Tuhan tahu aku bagaimana kerinduan hatiku ya. Aku masih mau ke Maluku lagi pelayanan tahun depan. Tuhan tahu sehingga aku jatuhnya gini cuma diingetin. Hati-hati kamu jangan. Padahal saya udah dari rumah naik Transjakarta cuma sekali turun di Velbak. Baru dari situ naik ojek ke rumahnya di Jalan Sinabung saudara. Padahal saya kalau punya kebiasaan kalau duduk di mobil apakah di Grab atau di Transjakarta kalau nggak ada orang di samping saya atau ada orang yang bisa lawan bicara, saya pasti ngomong sendiri kayak orang gila. Ngomong gini, Tuhan terima kasih aku udah aduh puji Tuhan on time di jalan Tuhan tolonglah aku nanti jangan jauhkanlah. Pokoknya ngomong-ngomong aja sendiri. Nggak perlu tutup mata ngomong sendiri tolonglah aku Tuhan. Tepat waktu saya nggak suka telat tolong Tuhan gitu ya nanti ketemu tuh pas sampai hujan gerimis gitu ya tolong Tuhan gitu pokoknya kita ngomong aja sama Tuhan. Jadi saudara mari saudara kalau saudara menjadi anak Tuhan yang beriman dengan tekun di dalam ketekunan itu saudara selalu hadirkan Tuhan. Mau ambil keputusan kasih duit pun sama cucu. Jangan pilih kasih sama cucu yang ini 500, cucu yang ini 200. Jangan pilih kasih. Doa Tuhan berikan aku roh keadilan. Supaya aku gak pilih kasih sama cucuku. Karena kakek saya ada pilih kasihnya dulu. Saya tahu ya saudara. Jadi jangan saudara. Kita harus rata semuanya jangan pilih kasih. Kita punya keadilan dan kasih kita tuh nampak. Mari saudaraku, taat, iman yang tekun, lakukan itu saudara. Dan dengan berlomba-lomba, dengan sungguh-sungguh jangan seperti biasa-biasa saja. Tapi kita ada sesuatu yang luar biasa, selalu ada yang luar biasa. Ya, kita nyanyi-nyanyi. Saya kadang-kadang lupa kalau udah jam 10 malam. Saya dengar lagu, tapi saya rupanya pakai headset. Saya lupa, saya nyanyi kenceng. Si mbak saya, ibu ngapain itu teriak-teriak. Oh iya lupa saya pakai headset. Dengar lagunya ya kan. You are my father. You are the son. Ya kan ada di TikTok tuh lagunya gitu. You are the spirit. You're only one. Ya kan. Jadi saudara. Semangat. Setiap hari hadirkan Tuhan. Tiap hari saudara belajar taat. Berikan aku roh ketaatan Tuhan. Kepekaan. Saudara makin taat nanti saudara makin peka. Saudara makin peka. Dengar. Di mana dengar? Ada suara di nurani saudara. Di conscience saudara bicara. Seperti saya ketemu Ibu Witri. Injili dia.
Terus nanti belum saya datangi, di sini ngomong lagi, kamu belum datangi juga si Witri itu. Gitu loh saudara. Sudah ampuni saya Tuhan, ya belum. Ya tulis lagi gede-gede, jangan lupa. Sebelum tanggal 1 ketemuin Ibu Witri. Nggak jauh dari rumah saya, dia tinggalnya di Deplu. Kami pesanggeran Mas Deplu dengan pesanggeran Beras. Mas itu berdampingan saudara. Ketemu jalan pagi, dia laporan kakinya sakit. Lalu saya tumpang tangan, saya doakan dalam nama Yesus. Baru dia ngaku bahwa suaminya Kristen. Dan ini kesempatan. Rebut kesempatan beritakan Injil. Ada amin. Saya percaya di sekitar ini banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Doa. Minta. Lakukan dengan tekun iman saudara. Jangan saudara cuma puas. Saudara cuma puas, saudara setia di gereja GSK setiap hari Minggu, setiap jam ibadah saudara hadir. Tapi nggak pernah bawa orang baru. Katakan tahun 25, saya bawa minimal 1 orang. Ada amin? Ayo, kalau 1 orang di sini ada lebih dari 30. 30 tambah 1, 30 kali 1, 30. Berarti ada 60 di sini. Ayo komitmen. Bawa 1 orang baru dari Kelapa Gading ini. Saya tahu ada beberapa orang di sebelah sana, dekat apartemen Moy sana, jarang gereja. Mari saudara, cari jiwa orang yang haus akan Tuhan. Rindu akan Tuhan. Saudara, mereka di luar sana menjerit-jerit. Ketika engkau taat, belajar, tekun, lakukan. Kau jadi peka, menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan. Sehingga saudara bisa menjadi berkat luar biasa. Amin. Ya, terakhir. Yang terakhir adalah doa. Fokus. Doa dan fokus. Jadi fokus untuk mendoakan maksudnya ya. Jadi kita fokus pada prioritas kita dan kita mulai memikirkan yang terpenting itu apa. Ya. Kemudian kita belajar lagi. Mengejar goal kita. Mengejar goal kita. Tujuan kita. Pencapaian-pencapaian yang terbaik. Target kita. Seperti tadi saya bilang targetnya 1 jiwa. Minimal 1 jiwa tahun 25. Ada amin? Ayo semuanya bilang deh minimal 1 jiwa. Pak Andi pasti bisa 1 jiwa. Ada amin? Dulu kan tetangganya yang sana tuh Pak Yongki itu kan dulu bukan gereja sini. Ya kan? Diinjili didoakan karena sakit akhirnya. Nah jangan berhenti. Lakukan dengan tekun. Ayo Pak. Lakukan. Janji. 1 jiwa. Minimal saya bawa ke gereja sini. Untuk mengerti, mengenal Kristus. Dan terima Kristus. Ada amin? Kalau saudara nggak punya komitmen, saudara nggak punya goal, saudara nggak punya pencapaian seperti itu, saudara akan biasa aja. Nanti tahun 25 biasa lagi, nyanyi lagi. Paling ini yang ganti. Nanti udah balik lagi nih, udah mozaik lagi gambarnya. Atau mungkin udah kita lebarin. Untuk apa dilebarin kalau jemaatnya segini aja. Tapi kalau udah nambah, nanti akan repotlah tim majelis. Mikirin nih ruangan kita udah nggak bisa ini, udah nggak bisa. Gitu saudara. Saudara maju berkembang. Jangan bilang ini gereja tua, oh no. Siapa bilang? Kita maju. Sayang itu yang mau saya baptis di Benhil terlalu jauh ke sini. Kalau nggak saya seret dia ke sini gereja. Ya. Dia suaminya Chinese. Dia pelukis karena saya di Ikatan Wanita Pelukis Indonesia. Jadi saya kunjungin dia mau terima Yesus. Tinggal dibaptis saudara. Anaknya buta namanya si Ari mau didoakan. Kebetulan ponakan saya dikasih karunia penyembuhan. Ponakan Pak Pice tinggalnya di Makassar. Udah berapa orang teman saya yang lumpuh udah berjalan. Yang sakit kanker udah sembuh. Ya. Didoakan hanya video call saudara. Jadi saudaraku, mari saudara harus punya target, jangan saudara bikin daftar deh, bikin daftar, ya.
Siapa lagi yang mau saya kunjungi, saya doakan, saya layani. Ya. Oleh karena itu, fokus dan doakan siapa yang harus saudara layani. Kembangkan diri saudara. Terus belajar. Belajar. Karena Yesus juga dia bergumul di Getsemane sebelum dia masuk naik ke dalam ke kayu salib. Dia naik ke bukit Kalvari. Dia berdoa di Getsemane sampai mengeluarkan darah. Itu pergumulan yang luar biasa toh, saudara. Sampai keringat yang akut sampai mengandung darah. Disebut ilmu pengetahuan darahnya itu namanya hematohirdosis, ya, di mana darah pecah pembuluh darahnya sehingga keringatnya keluar darah. Karena apa? Dia bergumul sekali untuk kita, untuk saudara dan saya. Oleh karena itu ketika saudara berdoa, ingatlah wajah-wajah siapa yang perlu saudara selamatkan. Amin. Ingat, siapa yang perlu saudara doakan. Sehingga saudara bisa finishing well. Dan pencapaian-pencapaian yang terbaik itu merupakan target saudara. Dan saya mau bicara tentang hati saudara. Hati kita ini sebenarnya saya udah tulis di Facebook, mungkin di antara saudara udah baca. Saya bikin warna ungu. Hati itu seperti magnet. Jika saudara berpikir yang positif dan percaya Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan akan bisa memakai saudara, maka karena hati seperti magnet, maka kuasa Allah saudara tarik ke dalam hidupmu. Hati saudara itu seperti magnet sebenarnya. Tarik kuasa Allah dalam hidupmu. Ketika engkau berpikir positif, ketika engkau tidak khawatir, ketika engkau percaya, kata-kata berkat kau katakan, aku selamat, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, anak cucuku diberkati, anak cucuku perkasa, anak cucuku akan luar biasa. Usahaku diberkati, semua kata-kata positif dan berkat engkau ucapkan dan itu masuk dalam hatimu, maka hati kita seperti magnet akan menarik kuasa Allah masuk dalam hidupmu. Ada amin. Tapi kalau saudara negatif sebaliknya. Kalau negatif aja, gereja Kristus, gereja tua gitu-gitu aja. Nah, dan negatif kan? Majelisnya ya. Siapa ketua majelis sekarang? Siapa? Pak Yongki, Pak Bu Eli. Siapa sekarang? Ya. Oke. Wah, ketua majelisnya kurang pengalaman. Wah, udah ngomong lagi, apalagi yang negatif. Ya, kita temennya gitu-gitu aja. Kita juga nggak pernah kebaktian Padang. Negatif terus. Saudara, apa yang terjadi? Semua yang negatif engkau masukkan dalam hatimu, maka itu akan menjadi penyakit. Engkau menarik sesuatu yang tidak baik dalam hidup. Ingat saudara, hati kita seperti magnet. Coba ngomong deh, hati seperti magnet. Halo? Hati seperti magnet. Semua yang baik kau pikirkan dan kau katakan dalam hatimu. Kau perkatakan keluar dari kata-kata. Kau katakan itu setiap hari. Maka itu akan menarik. Kuasa Allah akan ditarik masuk dalam hatimu. Ditarik dalam hidupmu. Maka kau akan melihat mujizat dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Ada amin? Nanti satu ketika saya mau bersaksi. Karena di sini waktu terlalu panjang. Saya bilang finishing well ini panjang. Saya buat materinya, saya bikin padat-padat saudara. Jadi ingat hati saudara magnet. Penuhilah dengan hal yang positif. Dengan firman Tuhan. Janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Kalau kau punya kesusahan, ingat janji Tuhan. Punya kegagalan, ingat janji Tuhan. Kok anak saya IP-nya segini, ingat janji Tuhan. Tuhan sanggup memberkati.
Takut akan Tuhan permulaan hikmat. Amin. Kok cucu saya begini? Ingat janji Tuhan. Langsung tarik. Oh enggak. Pasti bisa. Kok anak saya begini? Oh enggak. Pasti bisa. Aku mau merebut anakku dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Ingat saudara, iblis setiap hari dan setiap waktu mau merampas kita dari Tuhan. Banyak orang Kristen gak sadar. Makanya di Efesus 6 dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat. Jadi setiap hari kita harus intervensi dalam nama Yesus, kupatahkan kau. Kalau ada lagi suara negatif, dalam nama Yesus kupatahkan kau. Datang lagi, dalam nama Yesus kuhancurkan kau. Intervensi setiap hari. Lama-lama iblis akan takut, menjauh. Jangan diganggu itu Pak Andi, dia pendoa. Jangan. Gitu saudara. Tapi kalau saudara datang suara negatif, iya bener ya. Iya ya. Aku jalan-jalan ke gereja lain aja deh. Sekali-sekali aja deh ke GSK. Itu sudah tidak benar. Tapi ketika ada suara itu datang, kupatahkan dalam nama Yesus. Aku mau menjadi anak Tuhan yang setia. Aku mau ditanam di gereja GSK Kelapa Gading. Aku bertumbuh di sana. Aku berbuah di sana. Aku mau menghasilkan buah yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka gereja GSK akan bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Karena semua jemaat Tuhan sadar hatinya adalah magnet. Dan mau merebut hal-hal yang positif, kebenaran masuk tertanam di dalam hati jiwa rohnya. Ada amin? Saya percaya finishing well akan kau capai dengan baik. Tahun 25 merupakan tahun yang luar biasa ke depan. Ada amin? Gak apa-apa tahun 24 kayaknya kurang maksimal deh. Gak apa-apa. Tuhan Yesus itu baik. Cara berpikir Tuhan gak sama dengan kita. Ya, Dia Allah yang penuh kasih. Ya, makanya dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, datang pada Yesus. Miliki hati yang punya magnet yang positif. Ingat itu saudara. Apa yang perlu dihindari? Dibuang? Ego. Sombong. Takut kehabisan uang, takut miskin, takut banyak ketakutan. Negative thinking, buang semuanya. Kita belajar. Tidak, pasti anakku bisa. Tidak, pasti cucuku bisa. Tidak, pasti bisa. Karena ada Yesus. Amin. Mari saudaraku, jika saudara mau sungguh-sungguh miliki finishing well, lakukanlah itu. Ingat hatimu ada magnet. Rebut anak-anakmu. Kalau anak-anakmu sudah jauh dari Tuhan, rebut mereka. Patahkan segala kuasa kegelapan. Roh jahat yang tidak mau mengambil celah, melemahkan iman anak-anak kita, keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Dan jika saudara rindu menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Sehingga saudara finishing well, katakan Tuhan. Apa yang harus aku lepaskan tahun 24 ini? Apa yang aku harus lepaskan? Saudara yang paling tahu apa yang harus saudara lepaskan. Saudaraku, bersihkanlah tanganmu. Bersihkanlah hatimu. Koreksilah hidupmu. Bereskan hidupmu di hadirat Tuhan. Dan terus berusaha. Satu roh dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan gereja. Sehingga saudara bisa sejalan, sehati, satu roh. Bersama-sama memuliakan Tuhan. Sehingga finishing well terjadi dalam saya. Dan dengan cara kita mau tidak baik. Menyangkal diri kita. Kita mau mengasihi dengan baik. Kita mau melakukan yang terbaik. Sehingga kita meninggalkan legasi bagi anak-anak cucu kita nanti. Ya, ada legasi, ada sesuatu yang kita wariskan, itu iman kita,
percaya kita, keteladanan kita. Dan akhirnya kita diberikan Tuhan mahkota kebenaran yang akan kita persembahkan nanti di kaki Tuhan ketika kita pulang ke surga. Ada amin? Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Saudaraku yang kekasih, kita nyanyi selidiki aku, ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Ya. Saya minta Ibu Angel boleh juga singer ikut ke depan. Kita responi firman ini supaya kita bisa finishing well dalam kehidupan kita. Ada satu komen. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, katakan dari hatimu, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang matang dan menilai ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu, katakan dari hatimu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, katakan dari hatimu, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Saudaraku, masih di hadirat Tuhan. Selidikilah hatimu jika kau menemukan ada sesuatu yang harus engkau lepaskan dari dirimu. Mungkin sepanjang tahun 2024 ini, saudara masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan rasa sakit, masih menyimpan rasa ketidakadilan atau sesuatu yang mungkin mengganjal hatimu, yang menghambat engkau untuk maju melesat ke depan. Pada pagi jelang siang ini, katakan dengan tegas, aku mau lepaskan semua yang mengikat aku, yang membelenggu aku, sehingga aku sulit untuk maju melesat ke depan oleh hambatan-hambatan ini. Aku mau dengan tulus ikhlas melepaskan pengampunan, melepaskan berkat bagi orang yang mengecewakan. Aku mau tulus ikhlas melepaskan berkat bagi saudara-saudaraku, teman-temanku, dan orang-orang di sekitarku. Aku mau belajar setia. Aku mau belajar disiplin untuk bisa baca Alkitab setiap pagi secara pribadi sebelum aku membuka handphoneku. Aku mau mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Aku mau mencari jiwa sehingga tahun 25 aku dapat memberitakan penginjilan sehingga ada orang yang diselamatkan bagi Kristus, datang pada Tuhan, dibawa ke gereja Tuhan. Aku mau belajar taat, tekun, setia pada Tuhan. Aku mau Tuhan belajar
untuk mengkondisikan itu setiap hari. Sehingga renungkan firman siang dan malam. Itu merupakan bagian hidup kita. Jika saudara rindu bertemu dengan Tuhan nanti, dan saudara rindu memuaskan hati Tuhan, katakanlah janji komitmen itu. Ku siap Tuhan, untuk dibentuk, bertumbuh kuat, berbuah lebat. Di gereja Tuhan, di mana gereja ini, aku ditanam di sini, maka aku bisa bertumbuh di sini. Berdoalah. Saya berikan kesempatan saudara berdoa secara pribadi. Tidak usah panjang. Katakan kau ada di situ berdiri di hadirat Tuhan. Dia mengasihi. Mengasihi engkau. Kasih Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah. Kitalah yang sering berubah. Kitalah yang sering tidak stabil. Oleh karena itu saudara, bertekadlah menjadi anak Tuhan yang dewasa. Kuat, tangguh, sabar, rendah hati, tekun dan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Aku selesai menyampaikan pesan-Mu pada siang ini Tuhan. Finishing well. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Itulah pesan firman-Mu. Supaya setiap kami berusaha menyelesaikan segala suatu masalah, persoalan, dan pertandingan, perjuangan dalam hidup ini. Dengan maksimal. Supaya kami tidak menjadi orang biasa-biasa saja. Kami selalu mengevaluasi hidup kami Tuhan. Mengoreksi sampai sejauh apa kami jadi seorang ayah, seorang ibu. Apakah kami pendoa yang baik bagi anak-anak kami? Apakah kami menjadi seorang konseling yang baik bagi anak-anak kami? Betapa kami banyak menghakimi keluarga kami. Ampunkan Tuhan. Tolong supaya kami tidak menghakimi siapapun. Penuhilah hidup kami dengan kasih-Mu. Sehingga kasih-Mu mengalir, membanjiri hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat peka menangkap maksud Tuhan. Peka menangkap dan merebut kesempatan memberitakan Injil. Banyak orang di sekitar kami membutuhkan Tuhan. Tapi kami tidak bisa menangkap itu Tuhan. Ampunkan kami. Berikan kami kepekaan. Supaya kami satu frekuensi dengan Tuhan. Berikan kami kepekaan. Untuk bisa menangkap hati-Mu Tuhan. Sehingga hati-Mu ada di hati kami. Kau rindu. Banyak orang di sekitar di Kelapa Gading ini yang membutuhkan Kau. Kapan kami membawa mereka kepada Tuhan? Jika kami tidak action, jika kami tidak ambil keputusan, berkomitmen, dan mengkondisikan itu. Tolong Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen yang komitmen pada Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sangat terbeban kepada orang di luar sana. Yang masih terikat dosa. Jangan biarkan kami hanya senang sendiri karena kami sudah selamat. Tapi Tuhan, kami gelisah karena orang di sekitar kami banyak yang membutuhkan keselamatan. Berilah kami Tuhan kekuatan. Berilah kami hikmat. Berilah kami keberanian. Roh Kudus, bakarlah api penginjilan ada di gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Sehingga api-Mu membakar setiap hati. Mereka selalu terdorong untuk dapat membawa jiwa kepada Tuhan. Karena itulah perintah yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk dapat setia, taat, tekun, berlari mengejar panggilan-Mu. Tolong Tuhan, kami jangan jalan lagi. Sekarang waktunya kami harus berlari. Tahun 25 kami harus berlari kencang mengejar panggilan-Mu. Supaya kami tidak berpangku tangan lagi. Mendoakan orang-orang yang perlu kami injili. Sehingga hidup kami menjadi finishing well. Dan mahkota itu sudah Tuhan siapkan. Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami puas atas apa yang sudah kami beri. Dan kami bisa membawa mahkota yang lebih banyak kepada Tuhan yang bisa kami persembahkan di kaki-Mu ketika kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan di sini. Berkati. Bakar dengan api Roh-Mu. Sehingga mereka bersemangat lagi. Dengan semangat baru daripada-Mu. Tahun 25 disambut dengan semangat baru. Untuk memberitakan Injil. Sehingga finishing well adalah bagian dari hidup anak-anak-Mu di sini. Bapak Johnny Wehu beri dia kekuatan, kesabaran, ketenangan, hikmat dari Tuhan. Kasih-Mu melimpah dari diri-Mu Tuhan kepada hamba-Mu. Sehingga dia mampu merangkul, membimbing, mengarahkan dengan kesabaran dari Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan dapat digembalakan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Johnny Wehu dan Ibu yang kekasih Wiwi. Pakai mereka menjadi tim yang luar biasa Tuhan. Bersinergi satu dengan lain dalam pelayanan penggembalaan. Baik konseling untuk orang tua, orang muda. Kau kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mengakhiri tahun 2024 yang tinggal 2 hari lagi akan kami tinggalkan. Dengan penuh ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami sepanjang tahun 24 ini. Atas pengalaman bersama cucu, atas berkat Tuhan yang mengalir. Bahkan jodoh Kau tetapkan bagi anak-anak kami yang belum menikah. Tuhan tolong berikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan keturunan pun Kau akan berikan. Karena itulah janji-Mu. Tolong Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kau sanggup Tuhan melakukan bagi anak-anak-Mu yang merindukan keturunan dan pasangan hidup. Anak cucu semua diberkati, angkatan orang benar perkasa di atas bumi. Oh Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati Tuhan seluruh pengerja yang ada. Para majelis pengurus semua bersatu bersinergi satu dengan lain untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hati mereka penuh dengan magnet kuasa ilahi. Sungguh ada dalam hati mereka. Mereka sungguh dapat terus Tuhan merasakan hadirat-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan heran. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah gereja GSK Kelapa Gading. Diberkatilah seluruh umat Tuhan. Diberkatilah orang tua yang sudah lansia. Para janda, yatim piatu, bahkan para orang tua. Tuhan Kau berkati. Sekalipun pensiun ada kekuatan ilahi bagi mereka. Wibawa Allah daripada mereka. Mereka jadi pendoa bagi anak cucu. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini. Jadikan kami murid yang selalu ingin dipertajam pendengarannya. Untuk peka menangkap pesan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama saya. Amin. Tuhan berkati.